2 Korintus 13 ayat 11. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, kita percaya bahwa Rasul Paulus berkata-kata dengan dorongan Roh Kudus. Apa yang dia sampaikan itu berasal dari Kristus. Itu berasal dari Kristus yang menyatakan diri kepada Paulus, yang menyatakan dirinya kepada Paulus. Dan apa yang kita terima dari Rasul Paulus melalui Alkitab ini, yaitu firman Tuhan, itu berasal dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kita manusia tidak luput dari kekurangan, kelemahan, kesalahan. Tetapi firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya, segala kekurangan, kelemahan, kesalahan itu kita berjuang untuk meminimalisir, berjuang untuk meniadakan, menghilangkannya. Kita berjuang, Tuhan tahu. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Bahkan Dia sendiri memberi kekuatan, kemampuan ketika kita mau untuk melakukan firman ini, yaitu mengupayakan kesempurnaan, menyempurnakan diri. Kita banyak kekurangan, tetapi kita harus berjuang untuk menyempurnakan diri kita, melepaskan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, melepaskan karakter-karakter buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk kita lepaskan. Iri hati, dengki, benci, dendam, kemalasan, egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau ditegur, memiliki roh pemberontakan, perlawanan, tidak mau dinasihati, merasa dirinya pintar. Banyak hal yang terkandung dalam diri kita yang merupakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus bersihkan, kita harus tanggalkan itu selagi kita masih menjalani kehidupan ini. Selagi dikasih kesempatan untuk membersihkannya, maka kita bersihkan. Disitulah bisa dikatakan kita sedang berjuang untuk sempurna. Bolehkah kita sempurna? Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya, dengan kita berusaha berjuang dengan rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, kita berjuang melakukan firman-Nya, mengejar kesempurnaan, menguduskan diri di hadapan Allah. Kita adalah pribadi yang sempurna, menjauhi kejahatan, menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan, membenci, iri, dengki, suka mengeluh, mudah menyerah,
menyalah-nyalahkan, tidak mengoreksi diri, gampang melihat kesalahan orang. Ketika kita berjuang untuk menanggalkan itu, maka di hadapan Allah kita memperjuangkan kesempurnaan itu. Karena Allah kita sempurna. Ketika dikatakan hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Iya. Kalau dikatakan hendaklah engkau sempurna, berarti kita tidak sempurna. Maka dikatakan hendaklah engkau sempurna. Kesempurnaan kita itu di dalam Kristus. Ketika kita setia di dalam Kristus, hidup dalam Kristus, maka dalam pandangan Bapa kita sempurna. Dalam pandangan Bapa kita kudus, sehingga kita disebut orang-orang kudus, kita disebut anak-anak Allah. Yang penting kita berjuang. Kehidupan ini berjalan maju, dinamis, sampai kepada suatu titik Tuhan mengatakan sudah selesai, berhenti, mari kembali kepadaku. Tuhan jemput kita. Maka Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyediakannya bagimu. Dan ketika tempat itu sudah selesai dan masa kita dalam pandangan Tuhan sudah selesai di dunia ini, maka Tuhan akan jemput kita. Dan Tuhan tetap memberi kita waktu untuk kita menyempurnakan diri kita. Sama seperti firman ini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Paulus mengatakan, terimalah segala nasihatku. Ini nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus. Terimalah segala nasihatku. Karena dia tahu nasihatnya itu berasal dari Tuhan langsung. Dia langsung diajari oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengajari Paulus menurut firman yang telah disampaikan oleh Yesus. Sehingga boleh kita katakan Roh Kudus dan firman itu satu. Roh Kudus itu menghidupkan firman. Roh Kudus itu menerangi firman supaya kita pahami, kita mengerti. Firman Yesus Kristus. Maka tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup memahami firman Allah. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita sebagai tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata sehati sepikirlah kamu. Jangan justru kita saling memusuhi, saling membenci, merasa tersaingi, merasa dikalahkan, dilewati, tidak terima, tersinggung. Ini sifat-sifat anak-anak. Belum dewasa rohani, seharusnya kita bersama-sama. Kita mengakui orang yang lebih kuat dari kita, lebih rohani, kita mengakui. Kita berdoa untuknya, dan kita mengakui mungkin ada yang lebih lemah dari kita. Kita mendukung, kita support. Sama-sama kita berjuang di dalam Kristus. Bukan saling menjelekkan, menjatuhkan, menghina, mengiri-iri. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika kita melakukan ini, sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam damai sejahtera, tidak sehati sepikir, berseteru, merasa paling pintar, merasa paling kudus, merasa paling layak, maka Allah damai sejahtera tidak akan menyertai kita. Karena bertentangan dengan firman-Nya. Apa yang kita lakukan bertentangan dengan firman-Nya. Usahakanlah kesempurnaan ini. Tuhan Yesus memberkati.